absensi dulu ya. Absensi dulu. Absensi siswa dari kelas 7A dari MTSN Maklulum. Yang pertama, nama yang saya sebut acungkan jari ya. Yang pertama adalah Ahmad Kohar, acung. Ya. Yang kedua Fatimah. Yang kedua Faridatul Husna. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita membaca suratul Fatihah dulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dulu Ayaki akan menyajikan motivasi dulu. Ya, sesungguhnya Allah masih menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Ya, artinya ini ada gambar-gambar wong menusoran ya, Dok. Seandainya kita itu mempunyai kesalahan yang sangat besar, pasti Allah akan mengampuninya ya. Selanjutnya adalah indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian taubat ya, itu harus tahu. Yang kedua adalah mengidentifikasi dalil tentang taubat. Yang ketiga adalah menunjukkan contoh-contoh dari taubat. Yang keempat, menjelaskan dampak positifnya dan menceritakan kisah fenomena yang muncul berkaitan dengan perilaku taubat dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini pada materi ini adalah anak-anak bisa diharapkan bisa memahami sifat taubat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah membiasakan perilaku taubat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami pengertian, contoh dan dampak positif taubat. Yang keempat adalah menceritakan kisah-kisah yang berkaitan dengan dampak positif perilaku taubat. Lanjut, ya, ini adalah tujuannya. Ya, pokok materi kali ini adalah tentang taubat. Ya, taubat, yaitu pengertiannya dan dalilnya, jenis-jenis taubatnya, ya. Terus dampak positif orang yang melakukan taubat itu bagaimana, ya. Yang keempat adalah perilaku membiasakan taubat. Lanjut, ya. Perhatikan gambar berikut, ya. Gambar pertama ini, ya. Pertama ini menunjukkan orang yang suka apa kan? Mabuk ya. Nah, cara kasarnya wong Jawa ki mendem ya. Ya. Mendem. Kok mati. Ya. Ini ya. Yang kedua adalah gambar ini apa? Tuh. Apa? Perkelahian sampai terjadi pembunuhan. Nah, pembunuhan. Yang ketiga adalah gambar orang yang judi, nah, judi togel, nah, judi online itu juga enggak, boleh dilarang agama. Yang keempat ini siapa? Maling atau mengambil hak orang lain, ya, orang dingeteni, ya. Ini anak-anak bisa memahami. Ini adalah perilaku akhlakul mumah, ya. Lanjut. Ini setelah seandainya ada orang yang melakukan perbuatan tercela atau hina ya, seperti yang gambar tadi, ini apabila mau bertobat, apakah boleh, Pak? Oleh orang kira-kira boleh ya? Selagi sesuai hadis tadi, selagi orang itu mau bertobat, maka orang tersebut bisa dimaafkan oleh Allah. Nanti tak sebutkan jenis-jenis taubat. Ya Allah, ya, kita masuk ke materi pengertian taubat. Ya. Dalil pengertian taubat dan dalilnya, ya. Taubat secara bahasa berarti kembali atau rujuk. Nah, rujuk di kembali. Kembali kemana? Ke jalan Allah. Taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang diperbuatnya. Itu adalah pengertian secara etimolog dan terminolog.
etimologi kita sudah secara bahasa, kalau terminal kita secara istilah. Lanjut. Dan selanjutnya adalah tentang dalil-dalil dari taubat. Ya, dalil dari taubat adalah dari Anas Ibnu Amajah dari Anas, ya, Rasulullah bersabda, yang intinya wong manusia, ya, manusia atau makhluk Adam, keturunan Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang segera bertaubat, ya. Yang firman Allah yang kedua adalah Allah zat yang menerima taubat jika taubat itu sungguh-sungguh, yaitu namanya taubatan nasuha, taubat sing tenanan. Taubat orang kaya tomat, sesuk tobat, sesuk emak maksiat atau kumat, ya. Ayatnya firmannya adalah fasabbih bismi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, ya. Kelompok 1 dari yang ketuanya siapa? Fatimah. Kelompok 2 siapa namanya? Siapa? Dewi, ya, yang bagus duduknya, yang bagus Dewi, ya. Yang ketiga kelompoknya Arifin, Arifin. Nanti Arifin bisa mempresentasikan. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan, untuk berkelompok sudah saya berikan materinya, ya, atau tugas saya dikerjakan, silakan didiskusikan per kelompok masing-masing, ya. Silakan dikerjakan, saya kasih waktu 10 menit untuk meringkas, ya, 10 sampai 15 menit untuk meringkas, dan setiap kelompok membuat pertanyaan kepada kelompok yang lain. Yuk, setelah itu nanti dikerjakan. Ayo, ini ketua kelompoknya siapa? Fatimah, ya. Fatimah membuat draft, ketuanya siapa, ya, anggota, sekretaris ditulis, ya, seperti itu. Ini meresum dulu, diresum. Setelah itu membuat pertanyaan kepada kelompok lain, ya. Nanti dipresentasikan. Nanti untuk kelompok 1 yang maju duluan, ya, sesuai undian kemarin, ya. Untuk kelompok 2 tadi sudah, ya. Sudah. Untuk kelompok 2 ini kelompok 2, ya. Kalau ini kelompok 3. Betul? Ya, kelompok 3 nanti juga sama. Ketua kelompoknya siapa? Gimana? Sudah 15 menit? Sudah selesai semuanya? Ya. Silakan untuk kelompok pertama maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Saya dari ketua kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya dari bacaan taubat tadi. Yang keras. 1. Pengertian taubat. Secara etimologi, kata taubat berasal dari bahasa Arab, yakni taubat tabayatuku, taubatan, yang berarti rujuk, kembali atau kembali dari jalan yang jauh ke jalan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti taubat menurut istilah para ulama ialah membersihkan hati dari segala dosa. 2. Cara bertaubat yang benar. Cara bertaubat dari dosa sesuai syariat Islam. 1. Menyesali perbuatan. 2. meninggalkan. Ada pertanyaan? Ya, sudah disampaikan untuk hasil resum yang sudah saya layani berikan untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya silakan, ada yang mau bertanya? Kelompok 2, ya. Pertanyaannya silakan. Kelompok 2. Bentar. Yuk. Ayo kelompok pertama, kelompok 2. Ulangi yang keras. Sebentar. Apa arti taubat nasuha dan bagaimana cara bertaubat? Ya, coba apa arti taubatan nasuha, ya? Silakan dijawab. Taubat nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh. Artinya tidak akan mengulanginya lagi dan diiringi dengan kebaikan. Ya, sudah pas, Mas? Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Ya, silakan. 1. Pengertian taubat. Secara etimologi, kata taubat berasal dari bahasa Arab, yakni taubat, yang berarti rujuk, kembali atau kembali dari jalan yang jauh ke jalan yang
Ya, terima kasih atas presentasi kali ini. Untuk kelompok 1, 2, 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Selanjutnya untuk anak-anakku, kesimpulan dari materi ini adalah setiap manusia, ya, setiap insan manusia pasti mempunyai dosa, ya. Tuntutlah atau tununlah seperti Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang mulia. Beliau adalah manusia terpilih, manusia pilihan, rahmatan lil alamin, ya. Untuk itu selanjutnya adalah tentang evaluasi tadi, nanti dikerjakan individu, secara individu. Tugas sudah saya sampaikan, tadi sudah saya ditulis. Nanti anak-anak bisa mengumpulkan tugasnya pada hari ini jam ketiga, ya, jam ketiga dikumpulkan kepada Mas, siapa yang lagi? Mas Alvin, ya. Mas Alvin, tugasnya diberikan ketua kelas Mas Alvin, ya. Ketua kelas Mas Alvin, bisa ya Mas Alvin kirim saya, ya, ke kantor nanti, ya. Ya, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga pada pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ta'ala bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Sekian dari Pak Yaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.